vulgar ah. Iya. Iya, Abuya. Jadi kalau dari kata-katanya nih Bang Karen kelihatan sekali sangat menyayangi bapaknya ini. Ya kan, Bang Karen nggak tahu. Ya kan, Bang Karen sehat, ya kan sehat, banyak uang hari ini. Mungkin aja karena bapaknya Bang Karen di dalam kamar berdoa buat Bang Karen kan? Kan Bang Karen nggak tahu. Iya. Oh, saya di mute Abu ya. Saya kayak Nona tadi lagi ngomong tapi nggak buka ini. Iya Bang Karen. Aku tahu Bang Karen sebenarnya sangat menyayangi bapaknya Bang Karen sebenarnya. Ya, sangat sangat. Masa bapak tidak disayang? Walaupun bapak saya cuma tahu bikin saya, ndak kasih makan saya nggak apa-apa. Saya Nah, tetap bentar, sayang bentar, bapak bentar, saya. bentar, Pak Karen, Pak Robin, lepas peci, lepas. Jangan ikut-ikut gua, lo. Jangan ikut-ikut gua. Kagak jelas Pak Robin. Iya Pak Ikut-ikutan Robin. ya. Ambil peci situ lagi sih. Aduh, Ada peciku tuh coba. Ambil peci Ngajak juga. dulu ya. soalnya gini, ya Pak Karen sama Pak Robin. Kalian itu sudah disangka muslim oleh Oten. Ah, kalian muslim nyamar-nyamar. Sekarang pakai peci. Makin bersera nanti. Kagak jelas kalian. Pak Robin. Hei, malah. Aduh, Antri gua Sinaga lepas dah. naiklah. Gua lepas peci, gua lepas peci, gua lepas tuh, gua lepas. Lepas peci, lepas. Banteng itu. Lanjut Pak Karen. Masalah lanjut. Kalau saya sih, ya saya menghormati bapak saya. Dan saya menghormati Yesus lebih daripada bapak saya. Tetapi sesembahan saya cuma satu. Yalah Bapa doang. Itu saja sesuai dengan ayat. Yohanes 4 ayat 23. Perkataan Yesus kepada perempuan Samaria di sumur Yakub. Sudah tiba saatnya kita menyembah Bapa dan saatnya sudah sekarang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus sendiri mengatakan kita, termasuk Yesus juga menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Itu ayat perkataan Yesus. Jadi jangan kalian bilang Yesus ngibul. Abuya, aku boleh tanya sama Abuya nggak nih? Boleh, apa yang ditanya silakan. Silakan kau tanya. Aku dengar kata korban itu berasal dari kata karib, Abuya. Betul nggak itu? Nah, sekarang apa hubungannya kata korban itu dengan sahabat karib? Itu hubungannya bagaimana? Bentar, Masa, bentar. Iya. Oh, jadi Mas Aha bertanya apakah benar kurban itu dari akar katanya dari kata korib begitu maksudnya? Iya, betul. Ya. Oke. Lokasi. Nah, berbagi. Bentar Mas Aha, Presiden mau ke sini, saya Sherlock dulu bentar. Penting ini. Presiden Xi Jinping ya bang? Presiden presiden di Indonesia cuma satu loh, jangan gitu. Gak jelas. Ibu Oke, nah begini Mas. Koroba atau koriba atau koruba atau korib itu artinya dekat. Ya, makanya di dalam Al-Quran wa nahnu akrobu. Akrobu itu dari korib. Ya, makanya kata karib itu sahabat karib kan gitu. Sahabat dekat. Nah, itu yang pertama. Kalau kita berbicara kurban, ya,
itu nggak ada hubungannya dengan kata korobar atau dengan kata korib. Oh, Kira-kira sampai sini paham? nggak ada hubungannya bang ya? Nggak ada. Oh, oke bang. Tapi banyak orang yang menghubungkan gini, karena memang kurban itu ada huruf kof, ro, dan ba. Iya, itu dia. Banyak orang yang menghubungkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita secara akademis, ya kalau dibilang kalau kata Kristen itu cocokmologi, tapi bukan cocokmologi karena memang ada persamaan di sana. Seperti itu. Iya, iya. Iya, itu kalau kita merujuk ke ilmu sorof ya. Ilmu sorof itu ilmu perubahan dalam kalimah bahasa Arab. Seperti itu. Iya, Ada yang mau ditanyakan lagi? Kopi iya, itu kan soalnya misalkan aku nih sama Bang Karen nih sahabat karib nih, ya kan? Nah, terus itu loh. Bang Karen pinjemin uang ke aku 100.000 karena kita sahabat karib. Nah, itu kan sebenarnya kalau mau jujur nilai pengorbanannya itu lebih kecil dong. Justru lebih besar kalau kalau misalnya aku nggak kenal sama orang itu, aku mau ngasih. Nah, di situ nilai pengorbanannya pasti lebih besar kan? Betul nggak Bang Abu ya? Oh, jadi Kalau intinya misalnya ada Pak hubungannya. Kojero ini inti dari pertanyaan itu Pak Kojero ingin pinjam uang ke Pak Karen gitu, biar Pak Karen memberikan pinjaman. Oh gitu. Bukan, maksudnya, iya maksudnya, kalaupun itu ada hubungannya itu, ya karena tadi Bu Abi udah bilang itu nggak ada hubungannya, udah berhenti sampai di sini aja Bang. Kalau ada hubungannya, aku lanjut lagi. Nah, gitu. Oh iya. Makanya tadi saya bilang begitu tidak ada hubungannya. Soalnya kalau nanti saya bilang ada hubungannya pasti masa berasumsinya makin jauh. Itu saya paham. Karena memang seperti itu, Nah, faktanya seperti itu gitu. Karena nah, masa Dulu ini Pak Karen iya ya. ya, Dulu saya ada istri ajak mau makan di luar, di oh, belakang di dapur, makan di oh, dapur, luar dapur. oh maksudnya Ya, bukan di luar rumah tapi masih di rumah. di luar dapur. oh. Maksudnya dapur di luar, bukan dapur di rumah. Punya taman Bang. Taman. Saya mau cari bapakku lah, siapa tahu ketemu di jalan, bapakku kan banyak. Iya, tapi Pak Karen ya memang sebelum Pak Karen turun ya dilanjut Pak Karen. Pak Karen punya aktivitas, punya kegiatan, silakan dilanjut. Tapi sebelum Pak Iya. Karen turun ada nggak yang mau disampaikan kepada Pak Robin atau kepada Pak Kojiro sesama Kristen begitu? Ada nggak? Kalau saya saran saya itu ya, kalau baca Alkitab, baca Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam. Karena Alkitab itu tertulis, sudah diterjemahkan, tidak boleh ditafsir. Kami orang karismatik tidak menafsir Alkitab. Yang bisa menafsir Alkitab itu Roh Kudus. Kami hanya berdoa, bertanya. Diberikan ilham, diberikan hikmat, baru kami bisa bicara. Kalau tidak, tidak. Kalau bukan, bapak disembawa, kalau istrinya 10 ya, bapakku 10 berarti disembah. Ya, itu ingat ya Pak Itu Kojiro aja. ya. Pesan dari Pak Karen ingat itu Pak Kojiro. Jadi jangan terlalu banyak asumsi. Benar Pak Karen? Nah, itu sesuai teks. Karena itu yang peninggalan para rasul. Ya. Ada tanggapan sebelum Pak Karen turun, Pak Kojiro? Nggak ada Bang, nggak ada. Iya, nggak ada. Pamit dulu ya. Saya mau ngajak makan, tapi kalian di Iya, sini nggak suapin kalian di sini kan gimana? iya. Ya, Oke Bang Pak. Karen. Ya. Ya. Ayo Pak Robin, ya pamit dulu semua ya Pak Angon. Ada Romit ini baru Siap, kayaknya. Bang Karen, makasih banyak lanjut. Pak Rongit, coba monitor Pak, jangan tenggelam Pak. Monitor Pak. Saya turunkan ya. Kang Angon, Kang. Siap. Gini Kang, ini di atas ini ada Pak Robin sama Pak Kojiro. Dia ini Kristen akut. Kronis Bang.
Kronis tuh kata, bukan kata Kronis. gua, kata Mas A sendiri kronis gitu. Iya, kalau kronis Jadi lama akut jadi itu coba Kang Angon bisa nggak ini nyambung, minimal jangan sembuh lah, nyambung aja obrolan Kang Angon ini dengan dua Kristen ini. Pasti pasti nggak nyambung gitu. Coba dicoba dulu lah Kang Angon, barangkali bisa nyambung sama Kang Angon. Silakan Kang. Bisa tuh khawatir, Ando tuh mau ngaduin saya nih. Biar agak-agak sama, itu yang saya beratkan. Enggak Kang, gini Kang. Saya itu khusus gini. Jangankan Muslim dengan Kristen ya. Ingat oten-oten di bawah. Kalau ada Kristen dengan Kristen di komal saya itu dia apa berdebat. Bersitegang, Nah, bersitegang. gitu Kak. Benar. Itu bukan saya yang ngadu domba, bukan. Tanya Pak Robin, pernah gak saya adu domba Pak Robin? Tidak. Mereka sendiri yang berbeda pemahaman dan pada akhirnya dia malah malah ingin diskusi sesama Kristen. Bukan gue yang adu domba, tidak. Ngapain gua adu domba? Emang kalian domba? Kalian manusia? Kagak ada. Ceritanya gua adu domba kagak ada. Kalau adu bagong iya, bukan adu domba. Adu bagong. aku belum selesai sama Buya nih nanyanya. Iya. Lanjut Ini, Pak Kajiro. ya. Eh, kata berkat itu kan ada 3 huruf ya, BRK ya. Betul nggak? Berkat itu Terus kan bahasa Arab. Barokah. Nah, barokah. Nah, boleh nggak? Nah, buang air besar juga kita bilangnya berak. Nah, karena ada kata BRK juga di mohon maaf ya, di berak itu, apakah kita boleh nggak pakai? Karena kan berkat itu kan ada BRK juga. Berarti kan sepatutnya kita nggak boleh buang air besar kita bilang berak kan? Betul nggak, Bang? ini Pak Pajero, kita itu Gimana? kan manusia. Ya tentunya kita harus punya disiplin ilmu. Kalau kita itu seorang pelajar, kecuali bukan seorang pelajar, ya terserah. Kita harus tahu tempat, harus tahu situasi, harus tahu kondisi, harus tahu istilah bahasa. Makanya jangan dicocok-mologikan gitu kan. Jangan diasumsikan, itu nggak baik. Tetap segalanya harus dikembalikan kepada ilmunya. Nah, ketika berkat kepada berak, itu kagak ada hubungan dikit pun apa. Jauh Tapi kali kan, kau. Heran gua. ya kan sama-sama ada kata BRK juga, Bang, di kedua Ya kata itu. tapi tidak masuk, bukan seperti itu konsepnya Mas A. Hmm. Ya Oke. Allah, kok ini masa pemikirannya kok berkat ke berak segala. Ini ke Pak Robin Ya, ada apa ya. dengan masa ini? Bingung gua. Jadi aku punya pendapat, eh, buang air besar itu nggak boleh kita bilang berak, nggak boleh. Karena berkat pun di kata berkat juga ada kata BRK, gitu loh. Ya udah sampai sini aja Bang Buya udah. Pak Ya Angon siap Pak lanjut. Kojero. Memang Pak Kang Angon gua udah curiga. Pasti pertanyaan Pak Kojero ini aneh-aneh lah. Enggak entah lah. Gua bingung. Silakan sekarang Kang Angon dialog lah sama Pak Robin. Ya mungkin nanti Pak Kojero bisa ikut menanggapi juga boleh. Kebetulan Karena ini kita sering Kang kan Angon, saya ini kebetulan habis pembinaan tahfidz jadi di luar belum pulang. Mungkin sekitar 5 menitan lagi saya pulang, tapi saya tetap aman kok. Silakan dilanjut Kang Angon. Sebenarnya kami sering ya Pak Kojiro ya untuk melakukan obrolan-obrolan, tapi insya Allah obrolan itu kan ibarat saling menanam benih ya. Pak Kojiro nanam sesuatu kepada saya, benih-benih benih pemahaman kekristenan kan. Saya pun demikian. Maka siapa benih itu yang kemudian akan tumbuh, ya kan? Dalam perjalanan, dalam waktu, dalam proses benih yang saya tanam, insya Allah kalau saya yakin ya akan ada benih-benih yang kemudian akan ada yang bisa menyiraminya. Ya, apakah mungkin Pak Jero tadi dengan menemukan kata-kata ya, karena Pak Jero senang dengan kata-kata, menyambungkan segala macam. Walaupun mungkin itu agak berbahaya ya. Kenapa? Karena berilmu tanpa guru itu ya cenderung sesatnya tinggi. Beda ketika kita berguru kepada orang yang memang punya ilmu kan, sehingga guru kita benar-benar itu dan apa yang kita terima telah tersaring oleh guru kita, tidak penemuan yang kemudian dipaksakan. Itu Pak Kojiro. Seperti tadi kan, barokah itu bahasa Arab jelas. Ya, sementara kita bahasa Indonesia tentunya akan ada kata-kata yang bersinggungan. Ya, sama penulisan gitu kan, tapi kadang-kadang makna dan maksudnya sangat jauh. Gitu loh, Kang.
Ya kan? Tapi insya Allah saya yakin kita didewasakan oleh waktu. Gitu. Terus apa lagi Pak yang harus dibahas kira-kira Pak? Kalau orang yang berilmu itu apakah dia harus lulusan S1, Bang? Enggak. Bagus tuh, pertanyaan bagus. Iya, Ya, gimana? guru yang kita ambil adalah karena kita bicara agama, maka guru yang memahami agama itu. Di sini saya gitu, pemahaman saya gitu kan. Jadi orang yang memahami agama itu adalah orang yang bersumber kepada orang yang menerima agama tersebut. Saya bisa. Kangen, harus lulusan teologi, harus lulusan kristologi gitu Kang. Pasti dia senang. Lalu Kang. Jadi kalau keislaman terutama bisa jadi kan lebih cenderung. Halo monitor. Lanjut ya. Saya izin nanya sama Kak Jero. Oke, bentar Bang, bentar Bang. Abang maaf saya turunkan dulu ya. Yang pertama saya belum sapa, Abang udah ngomong. Yang kedua Kang Angon lagi bernarasi. Mohon maaf ya, Abang Muslim ataupun Kristen, gini ya. Saya itu ingin koma saya tetap kondusif. Mohon maaf saudaraku ya, kalau Muslim yang barusan mohon maaf. Jadi kita utamakan dulu adab gitu kan. Masa saya kepada Kristen doang kan, itu tidak fair kan. Jadi kalau ada Muslim pun yang tidak tahu situasi kondisi apalagi Mantul. disapa udah ngobrol, mohon maaf ya. Dilanjut Kang Angon, ya. Baik. Untuk Pak Kojori mungkin apa tadi pembahasan tentang berilmu ya. Apa harus saya katakan tidak Pak. Tetapi kita akan berguru kepada orang yang memahami agama dari mana. Insya Allah kalau kami, walaupun mungkin kami bukanlah keluaran dari Hopat atau universitas apa enggak. Tapi kami mendapat ilmu dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan kitab suci yang kami dapatkan itu ya kan dari hasil orang-orang dekat Rasulullah. Gitu. Insya Allah Pak Kojiri nanti akan menemukan banyak orang nama-nama yang kemudian mereka adalah orang yang bersinggungan sekali dengan Rasulullah. Dan saya lihat ini baik Pak Kojiro. Ya, sehingga pastinya nilai keutuhannya sangat tinggi. Nanti kita contoh-contoh aja. Nanti anak Pak Kojiro, anak Pak siapa nih? Ini ditanya ya oleh orang-orang. Bapakmu kenal nggak dengan Pak Abuya? Karena kita pernah bergesekan, pernah bersentuhan kan, ngeliwat bersama, ngopi bersama. Kita akan tepat menjelaskan siapa itu Pak Abuya ini. Karena orang itu dekat. Gitu. Nah, agama pun demikian. Agama kami agama Allah, tetapi Allah memberikan orang terdekatnya gitu kan untuk disampaikan kepada kami ya Rasulullah. Orang terdekat Tuhan kan Rasul Tuhan kan gitu. Kami mendapatkan dari itu. Sangat mudah Kang. Dan kita tidak bisa berdasar analisa enggak atau mungkin penelitian enggak, justru dari orang terdekat itulah kecenderungan kebenaran itu sangat pasti gitu. Bohongnya, dustanya itu kelihatan. Bahkan saya banyak menemukan dari guru saya, dari Bapak yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang kami terima pun akan kami ragukan. Ya kan? Sumbernya kalau sumber tersebut seorang yang tidak baik, tidak benar, atau mungkin ada cacat lah. Berkata Karen gitu kan, bahwasanya Buya gini-gini, saya merasa siapa Karen gitu kan. Karen orang Kristen, saya nggak menerima ucapan Karen. Walaupun yang disebut adalah Buya, bahwa beliau saya lihat bahwa Buya dulu bersama istrinya makan bersama di sawah gitu kan. Kalimat Karen mungkin tidak salah, benar demikian. Tapi kami orang di bawah akan mempertanyakan siapa Karen. Oh ternyata Karen itu adalah orang Kristen yang pemahaman Kristen. Kami agak sedikit menolak, gitu kan? Atau mempertanyakan, dipastikan dulu. Ada juga nih penjelasan dari Kojiro bersama sama kalimatnya, isi muatannya dengan Karen tadi. Tapi ternyata Kojiro juga orang Kristen. Dua-duanya juga masih dipertanyakan. Baru nanti keluarkan kalimat dari Pak Angon, dari Bang Juma, dari ini yang orang-orang Islam yang benar-benar dekat, bahkan satu pesantren. Nah baru sumber itu kita terima. Oh ini berarti yang kebenaran. Sama-sama sumbernya, kalimatnya benar, matanya benar, isinya benar, tetapi tetap kami akan bertanya siapa rijalnya, siapa si pembawa riwayatnya. Itu mungkin Kang Fajiro dengan ilmu ya, sumber ilmu. Lanjut. Iya. Oke, Bang. Mau disapa dulu Abuya itu? Ada sapa dulu Ustaz. Disapa dulu. Pak Gerald, Muslim apa Kristen Pak? Pak Gerald, Pak, dibuka mic-nya Pak. Satu kali lagi, Pak Gerald, Muslim apa Kristen?
Oke, terima kasih. Di bawah, Pak. Pak Aldo, selamat siang, Pak Aldo. Ya, selamat siang. Terima kasih atas undangannya ya, Pak Abu Iya. ya. Gimana? Wah, Pak Aldo, Pak Aldo gimana? Baik, sehat? Sehat-sehat, puji Tuhan. Iya, Romo. Begini Romo ya, ini menarik ini. Yang pertama ada Pak Robin, dia Kristen. Yang kedua ada Pak Kojiro, dia juga Kristen. Kata Pak Kojiro, Tuhannya Kristen itu namanya siapa Pak Kojiro? Menurut Keluaran 3 angka 14, nama Tuhan itu Ayahanda. Ayahanda. Keluaran 3:14 ya, Pak Kojiro ya. Betul Bang, betul ya. Jadi nama Tuhan orang Kristen itu Ayahanda ternyata katanya Pak Aldo. Itu gimana tanggapan Pak Aldo? Dibenarkan atau seperti apa? Silakan Pak Aldo. Buya, saya bunyi suara masih rame nih, saya lagi mau nyuci piring. Antum lanjut dulu ya. Lanjut ya. Buya, siap. Yap. Iya, kalau kita lihat di naskahnya kan naskah Ibrani ya. Pasti bukan itu namanya. Gitu. Jadi bukan Ayahanda. Ya, bukan itu kata di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau memang diterjemahkan, lalu penerjemahnya juga mungkin kurang tahu bahasa Indonesia dengan baik ya, makanya terjadi kesalahan di dalam penerjemahan tersebut. Nah, yang menjadi korban kesalahan tersebut adalah orang-orang yang membeli terjemahan itu atau memakai terjemahannya. Makanya ada salah paham. Gitu. Inilah keunikan umat Kristen ya, di mana kitab sucinya itu ada di dalam beberapa bahasa. Kalau orang Yahudi itu cuma satu bahasa, Muslim satu bahasa. Nah, di dalam Kristen ini itu ada minimal 2 bahasa. Pada umumnya itu Yunani dan Ibrani. Nah, orang-orang Kristen pada umumnya tidak diajar bagaimana menggunakan bahasa-bahasa tersebut dengan baik. Lalu bagaimana menerjemahkan juga dengan baik. Nah, dari proses terjemahan dan proses memahami itulah terjadi kesalahpahaman. Oke, siap Pak Aldo. Gimana tanggapan Pak Kojiro? Itu Pak Kojiro bisa mengartikan data itu bahwa nama Tuhan orang-orang Kristen Ayahanda itu seperti apa? Mungkin silakan Pak Kojiro. Ya, jadi di Keluaran 3 angka 14 itu kan Musa bertanya kepada Tuhan, ya kan? Lalu Tuhan menjawab di dalam dengan 11 huruf Ibrani yang harusnya dibacanya Ayaha Asyari Ayaha. Jadi Ayahanda itu dari Ayaha itu. Ketika menarik, Musa Bapak. bertanya kepada Tuhan, iya, Ya, coba dilanjut. ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Tuhan menjawab, Ayaha Asyari Ayaha. Ayahanda itu dari Ayaha itu. Nah, ini menarik Pak Aldo. Jadi kekristenan sendiri Asahnya ya, Kang Aldo ya kalau nggak salah ya. Iya, asahnya apa gimana kalimat itu kalau nggak salah. Bagus itu. Oh, itu ya. Iya ya. Ya seperti itu kalau di jadi dalam bahasa Pak Aldo Ibrani. gini ya, saya agak tergelitik sebenarnya, tapi ya itu pemahaman Pak Kojiro saya hargai gitu kan ya, karena dia pemahaman dan dia juga Kristen, mungkin lebih berhak untuk menyimpulkan data-data di Bible, karena Kristen selalu bilang saya dibimbing oleh Roh Kudus kan, kebanyakan Kristen kayak gitu. Tapi menariknya kok bisa namanya Ayahanda gitu, terus ibundanya siapa? Ayahanda, ngeri kali Pak Aldo. Coba silakan Pak Aldo, tanggapannya seperti apa silakan. Ya, saya pikir tadi Ayahanda itu seperti ibunda. Tapi ternyata Ayahanda itu transliterasi ya, dari Ahia, Asyir, Ahia. Betul Bang. Ya. Transliterasi menjadi lebih mudah Ayahanda gitu. Nah, ini sekali lagi ya, ini masalah terjemahan. Kalau si penerjemahnya itu ngerti bahasa, nama itu tidak diganti. Kalau memang Ahia, Asyir, Ahia itu adalah nama, dan itu diucapkan, ditulis juga di dalam perjanjian baru, ya, itu tidak akan diubah.
ke dalam bahasa manapun, kalau itu diterjemahkan dokumennya, itu tidak akan berubah. Sama kayak Budi, Amir, nama-nama yang lain itu tidak akan berubah. Abang betul, nama itu tidak boleh diterjemahkan. Ya. Hmm. Jadi kalau Jadi Asyir mungkin bisa disingkat kayak Bambang Susilo Yudhoyono, ya. Jadi B S Y, Bambang Susilo. AHY, ya. Joko Widodo bisa jadi JW, itu bisa disingkat nama-nama. Tapi sebaiknya ya kalau nama itu Ahya, Asyir Ahya, itu jangan diganti menjadi Ayahanda. Di dalam ilmu linguistik manapun itu tidak dibenarkan. iya, ya yang benar sebenarnya kan ayaha. Aku tambahkan anda karena untuk lebih memuliakan, untuk lebih meninggikan lagi. Karena ini kan nama Tuhan gitu. Ya itu dia. Justru karena ini nama Tuhan, nama yang disakralkan, nggak boleh diganti. Kalau menurut Bapak namanya itu panjang, lebih baik disingkat gitu. Jangan diganti. Ini dari sisi bahasa, Pak. Tapi kalau memang tradisi di dalam jemaat Bapak itu mengganti-ganti nama itu oke, nggak masalah, ya silakan gitu. Bang Aldo, kalau dalam alfabet Ibrani itu kan tidak ada huruf vokal kan ya? Semuanya itu huruf konsonan, betul nggak Bang? Sejak abad 9 sudah ada. Ada huruf vokalnya di dalam alfabet Ibrani itu Bang? Ada. Sudah ada sejak, sebenarnya itu dimulai abad 5, abad 6, tapi dokumen yang merekam ada huruf vokalnya itu sejak abad 9, abad 10. Huruf-huruf apa aja itu Bang yang huruf vokal di dalam alfabet Ibrani? Sama seperti kita, cuma mereka lebih beragam gitu. Oke. Antara A sama O tuh ada lagi huruf yang mirip gitu. Oke, jadi aku berasumsi jadi huruf alif itu ditransliterasi Latin itu A, betul ya Bang? Ya, betul. Oke, Pak Robin mau masuk nggak? Mau tanya nggak? Gantian. Itu di mute Bang. Mute-nya dilepas dulu Bang. Begini ya, Pak Robin kalau mau ikut menanggapi silakan Pak Robin. Ini kebetulan saya lagi ngobrol sama Wakil Presiden, jadi penting bentar ya. Oke, Ini boleh ya. Ya, Pak Robin kalau mau menanggapi ini, Pak Aldo ini dia juga Kristen, dia Romo, Pak Robin. Nah, jadi Pak Robin di sini mungkin Salam buat Pak Robin. kalau Pak Robin kalah bernarasi, salah data, itu wajar karena Pak Aldo ini Romo. Jadi hati-hati Pak Robin ketika bernarasi, nanti salah bahaya. Silakan Pak Robin. Nggak apa-apa, itu kan menurut manusia. Jadi semua yang disampaikan oleh Romo ini adalah bahasa manusia. Ya, bahasa manusia itu bermacam-macam. Itu sah-sah saja. Ya, mau apapun nama, karena nama Tuhan itu tidak ada. Jadi kalau ada yang namanya memberikan nama Tuhan, itu hanya manusia yang memberi. Apakah kita pernah bertemu dengan Tuhan? Oke, bentar. Sebagai Pak Robin, Tuhan. sabar Pak. Pak Robin ini Kristen bukan? Kristen sejati. Oke, berarti menurut Pak Robin sebagai Kristen Tuhan tidak punya nama? Jelas. Tidak punya nama. Karena Oke. saya nggak pernah ketemu dengan Tuhan. Yang memberikan namanya Tuhan itu adalah manusia. Makanya Berarti dikatakan Romualdo, benar kan? Yang macam-macam. pertama Pak Kojiro mengatakan nama Tuhan di Kristen Ayahanda. Ini satu lagi Robin. Itu bahasa manusia, itu Tuhan sah-sah saja. tidak punya nama. Coba gimana ini Pak Aldo? Coba silakan. Tapi Pak Robin itu meyakini kalau Yeshua atau Yesus itu Tuhan kan, Pak Robin? Enggak, sebagai utusan. Oh ini seperti saksi Yehova ya, itu Bukan, ajaran Bapak. enggak ada. Itu bahasa manusia. Kalau seperti enggak, saya enggak seperti itu. Bahkan saya juga enggak punya memiliki denom, Pak Romo. Oke, nggak masalah ya. Iya, itu saya. Jadi saya begini,
Iman saya itu sebelum ada langit dan bumi, saya percaya kepada Yang Maha Pencipta. Itu iman saya. Sebelum ada langit dan bumi beserta isinya. Ya, Tapi Nah, begini, itu masalah iman Pak saya. Robin, sekali lagi saya tegaskan, Bagaimana Pak Ustaz? bentar Pak Robin, saya tidak suka dengan orang yang abu-abu. Pak Robin ini benar kan Kristen, nggak lagi nyamar kan, enggak kan? Saya tidak pernah menyamar. Karena hubungan saya dengan Maha Pencipta, bukan dengan manusia. Tapi agak lain memang ini, luar biasa ya Pak Robin ini Pak Aldo. Seperti apa tanggapan Anda? Silakan Pak Aldo, ngeri loh. nggak apa-apa, di dalam kekristenan itu ada ribuan aliran. Ya, kalau di Indonesia sendiri ada Katolik, Protestan. Protestan ini data di Depak ya, itu ada 243 dan seharusnya itu bisa jadi ribuan sekarang. Tapi di stop sama Bimas Kristen. Kenapa? Karena memang munculnya penafsiran-penafsiran baru. Gitu. Jadi seperti Pak Robin ini, kita harus hormati pandangan ajarannya yang berbeda dengan aliran-aliran Kristen yang sudah ada. Itu bebas gitu. Apalagi di Amerika, di Eropa, di sana kan nggak ada departemen agama. Mau mendirikan agama baru pun nggak apa-apa. Apalagi sekte atau aliran yang baru yang berbeda ajaran dengan yang lain. Jadi karena ada kebebasan di dalam berpendapat. Kalau di Indonesia memang agak agak dibatasi. Ya, karena sekarang aja sudah ada 243 aliran Kristen. Ajarannya ini beda-beda gitu. Kalau ditanya siapa nama Tuhannya, rata-rata adalah Yesus, rata-rata, enggak semua. Pak Robin, Saksi Yehova, ini pasti bilangnya bukan. Pak Kojiro mungkin bilang bukan gitu. Tapi rata-rata ratusan itu kalau ditanya namanya Yesus. Tapi begini Pak Aldo ya, kita tanya dulu Kojiro nih. Pak Kojiro, Anda Kristen kan, benar kan? Kristen bang, KTP Kristen. Oke siap. Nah, Yesus Tuhan bukan Pak Kojiro? Kalau buat aku dia sesembahan bang, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapaknya. Bapaknya yang Tuhan. Sesembahan Pak Kojiro ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama? Tadi udah ditanya. Yang pertama Bapaknya Yesus, garis miring Tuhan. Yang kedua? Yang kedua Yesus. Yang ketiga? Ya Bapak kita masing-masing. Bapak kita masing-masing itu asumsi atau ada data di Bible itu? Bapak Wah, kita ada dong. masing-masing katanya sesembahan Pak Aldo. Bapak kita masing-masing loh. Ada datanya nggak di Bible itu? Yohanes 1 angka 13 mengatakan, tanpa keinginan Bapa kita semua tidak akan dilahirkan. 1 Samuel 8 angka 7 mengatakan, alasan Yesus menjadi sesembahan karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja. Oh ada data Gitu. semua ya. Jadi Pak Ada. Kojiro itu memposisikan ayah kita masing-masing sebagai sesembahan. Itu ada datanya di Bible ada. Ada dong, aku nggak Ada masa dong. nggak terima dia nggak ada data ya. Mana berani aku bang. Ah ngeri, kirain asumsi Pak Aldo loh. Silakan Pak Aldo, ada tanggapannya mungkin. Iya, ini menarik ya, karena banyak umat Kristen yang jadi korban terjemahan. Artinya, Waalaikumsalam Pak Koku. Siap kok. Ini komplit nih. Pak Aldo komplit. Kristen berbeda dua-duanya nih. Pak Robin sama Kojiro. Pak Aldo di sini mungkin berusaha untuk menjelaskan supaya Kristen kembali ke original teks. Di sini ada Ko Ajis, dia mualaf gitu kan. Ada Kang Angon, dia papi gembala gitu kan. Saya sebagai host komplit ini. Silakan Pak Aldo, dilanjut Pak Aldo. sebenarnya ada banyak pemahaman ya tentang ajaran Kristen itu dikarenakan membaca terjemahan yang salah. Iya. Yang Bang Aldo, kedua, sebentar Bang yang- Aldo, sebentar. Bang Aldo ini kan pakar bahasa Aramaik ya, kita kan tahu semua itu ya. Nah, yang aku mau tanya, Yod He Wahe itu kalau dalam bahasa Aramaik itu bacanya bagaimana Bang Aldo? Atau tidak bisa dibaca? ya itu ditulis di dalam naskah Aramaik menjadi Maria, Mem Res Yud Alef. Maria. Bang Res Yud Alef. Iya. Tidak ada Yod He Waw He. Nggak ada sama sekali di dalam dokumen-dokumen Kristen. Baik itu Aramaik maupun yang Yunani.
Nah, yang dipakai sama teman-teman Protestan di Indonesia, PL-nya itu bukan PL Kristen, tapi PL Yahudi. Naskah Masoret yang ditulis di abad 9, abad 10 gitu. Jadi naskahnya itu baru ada ratusan tahun setelah Kristen awal itu ada. Nah, yang kami terjemahkan di Indonesia adalah naskah Aramaik yang dipakai sama Kristen awal. Pak Aldo semuanya, saya pulang dulu paling juga 5 menitan ya. Izin ya bentar kok ya Kang Aman. Ya. Habis pembinaan tahfidz jadi kok saya pulang ke rumah dulu 5 menitan. Yuk lanjut ya, aman kok. Ini Pak Aldo enak nih, slow orangnya. Ya, lanjut. Oh, nggak rukat, Tat? Nggak rukat ya? Enggak, aman, enggak rungkat. Oh, siap Pak Taman. Lanjut, Pak Aldo, Pak Robin. Assalamualaikum, Pak Koh, Aziz. Sehat selalu. Ya. Salam. Jadi kalau kita menerjemahkan dokumen itu dengan apa adanya, dengan jujur ya, sesuai tata bahasa yang ada, itu akan mengurangi jumlah aliran yang ada di Indonesia. Gitu. Itu pasti. Kenapa? Karena selama ini aliran-aliran itu berkembang akibat mereka bacanya terjemahan yang salah. Tadi Pak Kojiro bilang Yesus itu bukan Tuhan, artinya sesembahan. Padahal di dalam bahasa Indonesia sesembahan dan Tuhan itu bisa diganti gitu. Sesembahan adalah Tuhan. Jadi di dalam dokumen Kristen itu ada kata Allah. Yeshua itu berbahasa Aramaik ya. Dia ngomongnya Allah. Allah di dalam Yunani adalah Theos, di dalam bahasa Inggris adalah God. Nah, sama penerjemah di Indonesia itu banyak salah mereka menerjemahkan. Ada yang menerjemahkan Allah huruf besar, Allah huruf kecil, Allah harusnya adalah Tuhan. Kebanyakan itu harusnya Tuhan. Iya. Ya. Tuhan atau dewa ya Bang ya. Betul, ya tergantung konteksnya. Nah, kalau itu terjemahan itu udah diperbaikin, saya yakin orang-orang itu akan lebih mengerti ajaran Yeshua gitu. Ya. Jadi kalau ada kesalahpahaman, saya pikir itu adalah hal yang wajar. Tinggal kita ini mau belajar atau enggak gitu. Ya, mau belajar apa enggak? Yang seperti apa sih ucapan Yeshua ini dalam Aramaik? Gitu. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak, silakan. Saya nggak menanggapi aja. Jadi buat Pak Aldo, sekalipun tidak ada terjemahan, saya tetap percaya. Nah itu iman saya. Itu berbicara iman. Saya nggak berpatokan kepada terjemahan. Intinya apa Bu? Bapak patokannya kepada perjalanan spiritual aja, meditasi, berdoa begitu ya? Benar, ya. Karena apa? Itu Tuhan itu sudah bekerja di dalam hidup saya. Yang bekerja ini makanya apa? Makanya Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu benar, itu tepat, ya. Jadi kalau kita belajar, nah itu kita mengandalkan kekuatan kita. Apa dikatakan? Terkutuk orang yang mengandalkan manusianya, terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Bapak nggak boleh punya pemikiran kayak gitu, Pak Robin. Ya, misalnya nih. Inilah pemikiran begitu, nggak boleh pemikiran itu. Itulah perkataan dari dunia ini. Begini Pak Robin, kalau Pak Robin memang ya ingin mengenal rahasia Ilahi. Saya sudah mengenal, ya tanpa ada yang tertulis saya sudah mengenal Pak. Nah itu intinya, iman saya sudah mengenal. Saya terlebih dahulu sudah ada, ya. Yang ada di dalam hidup saya ini udah terlebih dahulu ada daripada manusia saya. Nah itu, saya sudah mengenal Pak. Sebelum saya terlahir ke dalam dunia ini, saya sudah mengenal. Bukan saya mengenal setelah ada dunia langit dan bumi ini. Iya, jadi Bapak tipikal orang yang tidak membutuhkan kitab suci kan. Jadi yang Bapak yakini adalah perjalanan spiritual Bapak masing-masing. Ya, secara pribadi. Bukan perjalanan spiritual saya, tapi perjalanan spiritual daripada Maha Pencipta. Kalau saya itu berarti saya mengandalkan diri saya. Jangan pernah Pak. Makanya menurut Bapak itu saya sangkal. Tidak pernah menurut saya. Saya tidak mau mencuri kemudian yang Maha Kuasa. Menurut yang Maha Kuasa, menurut Pencipta, itu yang benar.
Jangan Iya, menurut tapi Bapak, jangan menurut begini, Pak Robin, seseorang. Itu pengajaran pendapat dunia, itu bahasa manusia. iya, tapi pendapat Nama Bapak juga itu jadinya dibuat oleh manusia. subjektif, Pak, Pak. jangan Bapak ya, itu jadi setiap nama pendapatnya yang ada di dunia subjektif. ini itu dibuat oleh manusia. Namanya apa yang mengatakan seperti seragam memberikan namanya Allah itu ya Allah. Nah, kalau orang Kristen namanya Bapa. Itu bahasa manusia. Itu sah-sah saja. Tapi kalau bahasa yang Maha Kuasa itu tidak terukur. Tidak ada seorang ciptaan bisa menilai Maha Pencipta. Tapi kalau Maha Pencipta bisa menilai ciptaannya, itu yang benar. Jadi kalau ada kita bisa kasih nama, masa jadi ciptaan kasih nama Maha Kuasa, sementara yang Maha Kuasa belum, bahkan kita juga ketemu nggak pernah, bahkan mendengarkan suaranya juga kita tidak pernah. Dari mana jalannya? Pakai akal sehat, bakal logika. Memang nggak Pak nyambung. Robin gunakan kampas rem ya, ingat harus ada rem, Oke, jangan nyerocos. silakan dulu. Oh, bentar. Gitu. Ustaz Hanafi, assalamualaikum Ustaz Duna. Tapi nggak apa-apa. Malah seperti itu imannya Romo, silahkan. Itu bahasa manusia, itu Ya, ajaran manusia. saya sapa Ajaran dulu dunia. bentar Pak Robin, saya sapa dulu. Pak Jemi, selamat siang Pak Jemi. Selamat siang Buya. Pak Robin, apa Oke, kabar? Pak Jemi. Oh, Bang Alun juga, mantap. Begini. terutama ini sama Begini, Ustadz Rene. begini ya, begini sedikit, nanti Ustadz Hanafi masuk ya. Cuman begini, Romo Aldo ya, Pak Aldo. Menurut Pak Aldo yang paham original teks Bible gitu kan, dan sedang berusaha untuk mengembalikan terjemahan ini sesuai dengan originalnya. Itu Yesus itu Tuhan bukan Pak Aldo, sedikit mungkin. Kalau di dalam originalnya tidak ada Yesus, yang ada Yeshua. Nah, Yeshua itu Tuhan bukan? Ya, Yeshua itu memang sosok ilahi, sosok Tuhan. Cuman, nah ini perlu dipahami gitu. Yeshua itu bukan satu-satunya Tuhan. Ya, utusan. Berarti ada yang mengutus. Ternyata yang mengutus Sang Bapa adalah Tuhan juga. Tapi di lain kesempatan, Yeshua juga ngomong orang-orang Yahudi itu adalah Tuhan-Tuhan. Di mana? Di Yohanan 10 ayat 34. Ya, beliau ngomong kayak begini, ya. Bukankah tertulis di dalam Taurat kalian, aku telah berkata dalahe aton. Dalahe aton. Nah, kalau kita terjemahkan apa adanya, jadinya adalah kalian adalah Tuhan-Tuhan. Di dalam terjemahan Yunani dan bahasa Inggrisnya itu sepakat semua. Jadi orang-orang Yahudi disebut sama Yeshua Tuhan-Tuhan. Cuman sekali lagi masalahnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini terjemahannya banyak salah. Jadi tidak menyingkap informasi yang sebenarnya di dalam naskah referensi awal gitu. Jadi tetap intinya Yesus itu Tuhan ya, Pak Aldo ya. Ya, betul. Oke, tapi begini ya Pak Robin ya. Pak Robin, sepemahaman Pak Robin yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu Kristen yang menuhankan Yesus itu masuk surga, masuk neraka Pak Robin. Biasa. Kalau yang kenceng Pak Robin, yang kenceng Pak Robin. Jangan memble gitu, semangat. Bukan kata saya, tapi kata firman. Masuk mana? Masuk neraka. Wah, Pak Aldo masuk neraka Pak Aldo. Bukan kata saya ya. Saya nggak mau menghakimi, karena itu diajarkan. Jangan menghakimi, supaya kamu jadi hakimi. Matius 7 ayat 1. Dan Lukas 6 ayat 27. Saya bukan menghakimi. Itu kata firman. Kata Tuhan itu sendiri. Bang Aldo baru pertama kali ketemu Pak Robin. Baru pertama kali ini. Syukur. Saya udah 3 kali ya. Saya syukur Bang. Saya udah 3 kali ketemu Bang Robin. Masuk neraka terus ya, tiap masuk komen. Bahasanya, bahasa sakralnya rasain lu gitu ya. Bahasa sakral rasain lu gitu ya. Ini Bang Angon, biar jangan gue aja. Gue udah 3 kali lebih sama dia diomongin masuk neraka. Biar sekali-kali Bang Aldo rasain. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya Pak Iya. Robin tadi juga kan nyebut ada ayat-ayat yang beliau sudah baca gitu kan. Nah itu artinya apa? Beliau sendiri sebenarnya juga membutuhkan bacaan itu. Nah saya di Saya nggak Indonesia, membutuhkan. Saya hanya memberikan contoh, Pak. Maaf. Itu jangan di framing. Saya hanya memberikan contoh kepada
yang terlihat. Nah, itu contoh. Iya Bang Aldo, Sementara Pak yang ini terlihat aja ini nih. nggak percaya kepada contoh yang terlihat itu sendiri. Nah, itu yang saya maksud. Kalau saya nggak, Bapak bilang tadi jangan kamu menghakimi. Taunya dari mana? Apakah tahu langsung iya dari kan, sang Tuhan itu ngasih tahu ke Bapak atau Bapak baca? benar dari sang pencipta itu sendiri. Benar, Pak. Berarti kan Itu saya Bapak nggak ini baca. Cuman itu ketepatan. Makanya bilang sebelum itu ada tertulis, ini sudah ada. Oke, saya ngerti. Ya nggak apa-apa kalau Bapak adalah Kristen yang tidak membutuhkan kitab suci gitu. Sekali lagi teman-teman, ini adalah Nah hal Buya, yang wajar. Buya Bang Aldo, kesempatan nih Bang Aldo. Bang Aldo kan udah bikin pesita. Nanti Bang Aldo bikinin kitab suci yang Bang Robin, mau bikin kerjasama kalian. Itu pertama Buya. Itu manusia nanti. Ini Buya Saya Bang. nggak percaya. Nggak, Ditulis jangan, Bang, Pak. ditulis sama Bang Aldo nih. Begini, Bapak. tapi begini ya, begini Pak Robin, supaya Pak Aldo tahu dan Kristen-Kristen yang di bawah juga tahu. Ini Pak Robin kan tidak butuh kitab suci. Nah, itu Pak Robin kira-kira berdialog langsung dengan Tuhan atau seperti apa? Kok tidak membutuhkan kitab suci gitu? Benar. Itu yang benar. Langsung berdialog. Karena tirai sudah disobek, tidak lagi penghalang. Ya hubungan kita dengan pencipta tidak ada penghalang. Oh, jadi Ya, Pak Robin dialog langsung sama Tuhan. benar, saudaraku. Ini Melalui apa? kayak Melalui kayak Luga ini. Iya, iya. Ini kayak Luga. Luga kan langsung masuk masuk ke bukan neraka, kayak Luga. ke Itu masih surga. jauh di bawah saya. Ya kita berbicara soal itu Luga. Pak Hanya Denny, kayak Pak bawa-bawa Denny pemberuan yang itu. angkat jadi Tuhan di dunia. Kalau Luga hanya sekali-sekali masuk surga. Kalau saya tiap hari. Ustadz Hanapi, ini pasien Ustadz Hanapi kok gini amat? Ini Pak Robin, Ustadz punya pasien kayak gini, gua pecat Pak Robin jadi pasien gua pecat jadi pasien Ustadz Hanapi aja. Bahasa manusia. Mencat-mencat. Kalau ajaran bahasa yang maha kuasa nggak seperti itu, Pak Buya. Nggak boleh. Amali. Dong. Iya, Pasien Pak siapa Robin, ini? Pasien siapa ini? malam, pagi, siang. Ini ada karyanya juga. Jadi Pasiennya teman-teman, Abu ya. Selamat namanya kalau pagi Ini Karyanya. sebentar Bu Karyana, selamat siang. Oke, Ustadz Hanapi masuk dulu ya. Di sini saya agak noise, mohon maaf saya mute. Ya kondusif gantian ngomongnya. Tad, masuk Tad, betul Tad. ya. Jadi Pak Robin, kalau tadi saya nyimak di bawah tentang diskusi dengan Bang Aldo, keimanan itu kan kepercayaan ya teman. Nah kalau kepercayaan keimanan seseorang tidak berlandaskan kitab suci, terus berlandaskannya apa gitu? Oke, terima kasih buat pertanyaan. Jadi berlandaskan yang maha kuasa itu sendiri. Nah yang maha kuasa Makanya saya itu, punya guru, bukan kitab suci. Ya, guru saya itu bukan kitab suci. Guru saya itu bukan manusia. Intinya guru saya ini bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari maha pencipta itu sendiri. Itu yang menjadi guru saya. ya masalahnya kan kalau seumpama ada orang beriman, pokoknya saya percaya. Terus kalimatnya percaya itu, Bang Robin bilang, saya tuh yang saya bisa lihat gitu, baru saya percaya. Tuhan tuh ciptakan kita tuh lihat tuh bukan cuma mata Tuhan ciptakan, Bang Robin. Sebelum kita melihat, Tuhan sudah bisa melihat. Bang Robin, gini maksud saya Bang Robin. Bagaimana? Itu maksud dunia semua itu. Oke. Ya justru karena kita maksudnya dunia, kita tuh belajar tentang di dunia tadi, bukan Ya, jangan tentang andalkan dunia. Nah, kalau nggak ngandelin dunia, kita hidupnya di dunia mau ngandelin Terkutuk. apa? Kalau andalkan dunia nanti terkutuk. Saya nggak mau. Nah, terus ngapain Bang Robin ada di dunia kalau terkutuk? Ya, saya ada di dunia. Saya yang ada di dunia kan hanya manusia saya. Manusia Bang Robin. Terus selain dari manusia Iya. Bang Robin nggak ada di dunia? Manusia saya kan dari dunia. Yang apa? Yang ada di dalam manusia saya ini kan nggak ada di dunia. Yang ada di dalam manusianya saya tidak di dunia. Benar. Bang Robin ada di dunia nggak sekarang? Ada manusia saya. Nah, yang di dalam manusianya Bang Robin tuh ada di dalam dunia juga nggak? Tidak ada. Lah Bang Robinnya aja di badannya ini ada di dunia, gimana di dalam badannya? Gimana Bang Robin ini? Iya.
Bang Robin Jadi kan kan ada yang di ngomong dunia, itu kan yang di berkuasa. dalam dirinya Bang Robin itu nggak ada di dunia. Dan Bang Robinnya aja ada di dunia, di dalam badannya Bang Robin nggak di dunia. Cemara Ya mikirnya kan Bang bisa Robin. saya ke dunia. Bingung kan? Bingung, pasti bingung. Bang Robin, saya sih nggak peduli Bang Robin mau bingung mau apa, cuman saya tuh orangnya gini Bang Robin. Tuhan ciptakan kita tuh nggak cuman mata, tapi juga ada namanya telinga. Panca indera ini bukan cuman mata dan telinga, ada yang namanya pengendusan. Dan juga bukan cuman mata, telinga, pengendusan, ada lisan nih lidah untuk perasa. Dan juga Itu ada hanya yang namanya alat. hati nurani dan akal budi Bang Robin. Yang Itu semua hanya alat kelengkapan mati. ini kita untuk gunakan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Iya. Kalau Itu semua yang hanya alat Tuhan yang kasih kelihatan. ini, Bang Robin, dengar dulu Bang Robin. Bang Robin ini kan kita mau edukasi untuk di bawah. Ya, Bang Robin mau posisi percaya, mau nyembah apapun, kodok jadi Tuhan, mau apapun, itu urusan Bang Robin. Yang Itu kita kalau kodok itu diskusikan perkataan secara dunia. akademisi. Gitu loh. Jadi Itu kalau nggak ada urusan akademisi itu sama adalah perkataan kita dunia, gitu. perkataan manusia itu, bahasa manusia. Mau akademisi, akademoso, itu perkataan manusia. Intinya saya nggak percaya kepada yang namanya perkataan manusia. Nanti ujung-ujungnya saya mengandalkan manusia. Ya kalau nggak ngandelin manusia, Bang Robin itu kalau lahir itu ngandelin Bapak Ibu, ngandelin siapa? Nah, saya ngandelin yang Maha Kuasa, saya nggak ngandelin Bapak Kuasa. Bapak Ibu memang yang kelihatan saya itu bukan Bapak Ibu saya, yang Maha Kuasa. Oh tiba-tiba Bang Robin itu pada saat lahir tiba-tiba ada gitu, jeluk tanpa ayah Memang ibu. sudah ada saya sebelum diarahkan oleh Bapak Ibu saya sudah ada. Oh, nggak apa-apa. Berarti Bang Robin ini lain dari yang lain teman-teman. Dia tuh tanpa perlu ayah ibu dia udah ada gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak gitu. apa-apa juga sih Ustadz Hanafi. Nggak apa-apa. Jadi kan Nggak apa-apa. kita mau buktiin nih kalau di surga itu ada perang naga. Sekali-kali kan bawa kamera ke sono biar kita tahu bentuk naga gimana. Perlu itu kesombongan itu Pak Ajis, nggak boleh seperti itu. Bukan sombong Pak, Bapak yang sombong tiap hari ketemu sama Tuhan. Bapak ke surga tiap hari. Yesus aja kagak Bapak. Ya, Yesus dia nggak kalah, surga. nggak kalah. Itu kan menurut asumsi daripada manusia doang itu nggak kalah. Ya berarti Saya Bapak nggak lebih pernah hebat mau dari meyakini bahwa di situ Yesus. kalah. Sekarang Saya juga nggak gini pernah aja, bawa mungkin, di situ Pak. meyakini bahwa Ajis itu kalah, enggak. Bagi saya nggak ada yang kalah. Nah, Bapak, kalau di dunia kan Yesus nggak tahu kalau pohon ara itu bisa berbuah atau enggak. Nah, sekarang di surga tuh pohon ara itu berbuahnya sebesar apa dan warnanya apa? Sebab di dunia dengan di surga itu beda, Pak. Dari mana Bapak tahu? Emang Bapak udah pernah naik ke surga? Justru saya tanya Bapak karena Bapak pernah ke surga. Iya, dari mana dari Bapak tahu katanya beda? Itu Bapak udah menjawab lebih dahulu. Beda, Belum Pak. saya Karena jawab, di udah Bapak jawab. surga beda, Pak. Ah, dari mana Bapak tahu beda? Emang Bapak udah pernah naik ke surga? Ya beda, saya tahu beda, Pak. Mana dari beda itu kan menurut bahasa manusia aja. Itu kan maunya Pak Haji saja beda. Maunya saya kan nggak seperti itu. Maunya Maha Kuasa nggak seperti itu. Ya sudah Bapak Jangan buktikan dibedakan Pak. bagaimana samanya. Gini Bapak. Bapak buktikan, Bapak kan tiap hari ke surga tuh. Buktiin pohon ara di dunia dengan di surga sama enggak. Sekarang Jadi gini Pak, ya, kita kalau bentar, saya yang bentar. membuktikan Pak itu kan kepalsuan. Pak Bapak Robin, buktikan sendiri bentar. saja supaya apa asli Pak. Pak Haji buktikan sendiri supaya asli. Kalau saya nanti membuktikan itu kepalsuan. Makanya kenapa ketika manusia-manusia membuktikan itu kepalsuan. Ya emang Jadi yang palsu. asli itu adalah membuktikan diri sendiri. Bentar dulu. Masih mending lu gak daripada lu. Jadi gini, kalau surga dengan dunia sama aja, ngapain lu pindah ke surga? Ini dipakai, Pak. Kita nih manusia punya ini. Dan laki-laki itu dipegang pakai ini nih. Laki-laki dipegang ininya. Lidah. Jadi yang diucapkan itu, Pak, masuk sini dulu. Pak Robin saya nggak ngerti bahasa sorganya Pak Robin nggak ngerti saya karena di mute itu. Pak Robin itu mau ngomong apa juga saya nggak ngerti. Ngomong apa kayak lu nggak ngerti. Enggak gini loh Ustaz Hanafi. Ustaz, dia kan masuk surga tiap hari. Itu dengan tubuhmu tentu binawa banyak typing dengan tubuhmu marga pardede banyak typing kita ini kalau udah putus urat malu nggak usah lah nggak perlu gitu-gitu
Itu dengan tubuhmu tadi typing loh itu Robin. Ya, Bu Karyana biarkan aja dia lagi pakai bahasa roh itu. Ini Saya nggak ngerti babunya bahasa roh nih, dia babunya apa. sama yang ikutin nih. Dia lagi ngobrol pakai bahasa roh. Saya nggak ngerti bahasa roh dia itu apa. Bang Robi di mute itu. Bu Karyana, jadi kan gini, kebetulan dia lebih hebat dari Yesus ya. Walaupun saya sudah tidak menuhankan. Bisa kemana? Saya juga mantan Kristen. Kalau tiap hari ketemu Tuhan, tiap hari bisa masuk surga, lebih hebat dari Yesus. Sekarang kita tanya, pohon ara di sana buahnya warnanya apa? Kang naga masih ada Sama nggak? yang ini yang typing bilang yang nggak baik tentang Bang Robin, itu Robin. Nah itu kan. Kita Robin. Kita Robin. Dulunya Kalau mungkin pernah diputusin ya waktu sekolah sama teman sekolahnya ya. Jadi kayak gini sekarang ya. Barisan sakit hati nih, barisan sakit hati. Nggak apa-apa Bu, kalau Bang Robin udah biasa, dia udah tahan banting dia. Tiap hari dia naik koma ke Bang Udah, Robin, Pak? udah kuat dia mah. Udah tebal muka. Udah kebal, dia udah kebal. Ini anak kesayangannya, pasien kesayangan Abu ya sama Bang Yusuf. Nah gini loh. Gini, menurut saya laki-laki itu dipegang lidahnya. Apa yang dia ucapkan harus dibuktikan. Saya bilang, saya bisa memanah tanpa melihat. Tadi udah saya perlihatkan, saya memanah tanpa melihat. Bahkan saya memanah sekali mana dua anak panah. Bisa saya buktikan gitu loh. Nah sekarang berkata bahwa saya masuk surga, saya tanya, ada tanya, kan nggak di sana? Ini kan bukti. Saya memanah tanpa melihat. Ini kan bukti. Laki-laki berbicara harus bisa ada buktinya. Itu kan bukti. Tadi juga saya memanah tanpa melihat. Nah sekarang Pak Dede bilang tiap hari ke surga, ketemu Tuhan. Saya cuma nanya, di sana masih ada perang naga enggak? Kan itu ada di Bible. Saya tanya, Yesus pernah mengutuk pohon ara karena nggak tahu pohon ara itu berbuah. Saya tanya, di surga tuh pohon ara berbuah gimana? Jangan pertanyaan bahasa manusia kepada saya, Jis. Orang saya nggak percaya, itu kan bahasa manusia. Mau perang naga itu kan bahasa manusia. Bahasa lu emang. Ko Ajis. Bang Robin kan nggak percaya sama kitab suci, Ko Ajis. Versi Ya dia. gini Pak Jemi, tapi yang lucunya gini Pak Jemi, kalau lah saya bilang di surga dengan dunia beda, kemudian dibilang tahu dari mana, lo ngapain ke surga kalau sama-sama juga di dunia? Ya, Lo kan masih Bang merasa di surga, lo masih dizolimi di surga, lo masih dibun-bun di surga, lo masih. Dari mana kau tahu aku dizolimin? Aku nggak pernah dizolimin. Tahan dulu, lu ngoceh aja bentar selesai. Kalau ngejawab buat saya gini loh, buat Dirasa. Jangan ngejawab, nggak perlu ngejawab seperti itu. saya itu orang yang memanjakan logika. Jadi kalau nggak masuk logika minimal ada dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak bisa pembuktian, buat saya lu mau istilah katanya mau membolak-balikkan dunia juga nggak percaya. Kayak gitu. Ternyata kan logikanya gini, ngapain kita ke surga? Jangan logika. Itu kan logika manusia. Logika itu logika manusia. Coba gue pengen tahu naganya masih ada nggak di surga? Naganya bagaimana? Kau pengen tahu? Kalau itu kau pengen tahu itu berarti nggak? Itu namanya bukan surga itu namanya. Di surga itu naga buntut. Jadi kalau kau ingin tahu naganya itu bukan surga, itu neraka. Karyana? Mau ya? Gimana ceritanya kodok sama naga nggak diakuin di surga? Sedangkan di Bible kalian ada. Bu Karyana tuh debat tentang naga tuh. Itu berbatas kepada manusia. Jadi terkutuk nanti kita kalau berbatas kepada manusia. Ya sekarang kalau manusia ini diciptakan sama Tuhan nggak pakai logika untuk mencari kebenaran, kalau nggak pakai logika mau pakai apa? Pakai pantat. Udah ada kebenaran itu. Tanpa logika juga. Kalau nggak ada logika kebenaran tidak ada. Iya kalau nggak pakai logika, akal logika itu mau pakai apa? Pakai pantat. Jadi nggak usah pakai alat-alat. Logika itu hanya alat. Itu sudah ada. Kalau nggak pakai logika mau pakai apa? Pakai yang Maha Kuasa sendiri aja. Karena yang Maha Kuasa sudah Kamu bisa tahu Maha Kuasa itu kalau nggak ada logika dari mana?
Jadi yang Maha Kuasa itu tidak melihat yang kelihatan, tapi melihat yang tidak kelihatan. Itu yang mau dia lihat. Itu Robin, ayo kita lewat lagu yuk, lewat lagu. Yuk, Boleh, kita boleh, bersatukan boleh. persepsi yuk, lewat lagu. Boleh, Ya, silakan. boleh ya? Boleh? Oke, kita diam Boleh, semua ya. Boleh ya? Lewat Ya, lagu. silakan. Oke. Itu Ya. kebebasan. Supaya lulu hati kita semua ya. Ini semua lagu masuk ke seluruh umat. Biar Muslim, biar Kristen, biar Buddha, semua ini lagu masuk. Kita hibur dulu teman-teman ya. Cece. Ini lagunya Papi Gembala ini. Oke. Terima kasih. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Itu Robi sangat menghargai wanita loh. Itu kelebihannya. Dulu ku tak tahu Tuhan, ku rasakan. Suara lagi gak bagus. Hati menderita dan ku tak berdaya. Bang Jamie jadi on cam. Ada dong, tapi suara doang. Tidak ada itu dong. Thank you Bang Jamie. Musiknya nggak ada. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Walau suaraku senang ku pasangkan Pak Robin. Kini